Insecure adalah kondisi ketika seseorang dipenuhi rasa gelisah, khawatir, dan rasa keraguan atas dirinya sendiri dan merasa tidak percaya diri. Kita semua pernah mengalami rasa insecure, bahkan Yesus pun pernah merasakan kegelisahan dan kecemasan ketika malam sebelum ia mati di kayu salib. Matius 26 ayat 36, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dalam perjanjian lama pun kita bisa membaca di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan berkata, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Namun apa yang dikatakan Gideon? Bahwa kaumnya itu lemah dan dia adalah orang termuda dari kaum lemah itu. Gideon mengalami rasa tidak percaya diri, bahkan di saat malaikat Tuhan sudah datang padanya mengatakan bahwa Tuhan menyertai dia. Lihat juga di Keluaran 3 ayat 10. Di saat Tuhan menampakkan diri pada Musa dan menyuruh Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa malah mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang tidak pandai bicara. Musa menghakimi dirinya sendiri. Gideon dan Musa dilanda rasa insecure, dan jika mereka mengikuti rasa itu, mereka tidak bisa menjalankan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Mungkin saat ini ada dari kita sedang merasakan hal yang sama. Di sini ada 4 langkah untuk menghadapi rasa insecure. Yang pertama ialah percaya dirilah di dalam Tuhan. Kepercayaan diri itu harus tumbuh dari iman kepada Kristus, bukan dalam diri kita, bukan dalam diri orang lain, ataupun dari dunia ini. Kita hanya bisa percaya diri selama kita percaya dan mengandalkan Tuhan yang hidup di dalam kita. Percayai firman-Nya dan andalkan Dia melebihi apapun, melebihi diri kita, melebihi orang lain, bahkan melebihi dunia ini. Mazmur 56 ayat 4 sampai dengan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Langkah yang kedua, lihatlah dirimu dari sisi Tuhan. Marilah kita melihat apa yang Tuhan lihat dari diri kita. Kita diciptakan Tuhan dengan satu tujuan. Kita harus tahu bagaimana Tuhan memandang kita. Dia berkata bahwa kita sangat berharga di matanya. Di saat kita merasa insecure terhadap penolakan, kritikan pedas, penghinaan, perlakuan buruk dari orang lain, dari dunia, bahkan dari dalam diri kita sendiri. Satu yang harus kita ketahui, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita diciptakannya dengan satu tujuan dan melangkahlah dengan sebuah keyakinan untuk semakin maju pada tujuan Tuhan atas hidup kita. Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Langkah yang ketiga, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setiap kita dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan perlu kita ketahui bahwa kita diberi Tuhan potensi-potensi yang harus kita gali dalam setiap proses hidup kita. Setiap kita punya waktu sendiri-sendiri dalam pencapaian-pencapaian hidup kita. Percayalah akan penyertaannya, bahwa Dia selalu ada bersama dengan kita dan sangat mengasihi kita karena kita berharga. Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan melihat keadaan orang lain. Dan langkah yang keempat, senantiasa bertekun dalam doa.
Tidak bisa dipungkiri bahwa rasa insecure akan tiba-tiba saja datang, sama seperti yang dialami Yesus di saat dia takut dan sedih. Dia berdoa sampai-sampai berkeringat seperti darah. Bisa kita baca di Lukas 22 ayat 44. Yesus menghilangkan rasa takut dan cemasnya dengan berdoa di Taman Getsemani. Belajar dari Yesus yang mengalami perlakuan buruk, merasa sendirian karena ditinggalkan murid-murid, disalahpahami oleh ahli-ahli Taurat, namun dia datang pada Bapa, berdoa dan bersandar pada Bapa. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.